Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya akan membacakan Warta Lisan GKI Gondomono, Semarang, Minggu 28 November 2021, demikian. Yang pertama, kebaktian Minggu. Kebaktian hari ini Minggu 28 November 2021 dilaksanakan konsep di gereja pukul 7 dan pukul 9. Saudara dimohon untuk memastikan dalam kondisi sehat, diutamakan sudah menerima vaksin, dan wajib memperhatikan serta menaati protokol kesehatan, supaya kita dapat berbakti dengan aman dan nyaman. Bagi saudara yang oleh karena protokol kesehatan tidak bisa mengikuti kebaktian di gereja, maka saudara bisa mengikuti kebaktian online mulai pukul 7 melalui YouTube channel GKI Gondomono Semarang. Warta yang kedua, ibadah syukur HUT ke-29 GKI Gondomono Semarang. Ibadah syukur HUT ke-29 GKI Gondomono Semarang akan dilaksanakan pada hari Rabu 1 Desember 2021 pukul 5 dan pukul 7 di gereja dengan tema Bersama-sama Bangkit dan Melayani, DPO Pendeta Supatmo. Dress code merah. Ibadah syukur tersebut akan tetap dilaksanakan sesuai protokol kesehatan. Yang pertama, diperuntukkan bagi yang telah menerima vaksin. Kedua, memakai masker dari rumah. Mari kita mengikuti ibadah syukur dengan tetap menjaga protokol kesehatan, sehingga dapat beribadah dengan aman, nyaman, dan sehat. Warta yang ketiga, peneguhan dan pemberkatan pernikahan. Bila tidak ada keberatan yang sah dari anggota jemaat, maka akan diteguhkan dan diberkati pernikahan atas diri Saudara Tevan Adi Satria SPD, anggota Jemaat GKI Gondomono Semarang, dengan Saudari Oki Sulistyorini SPD, anggota Jemaat GBI Gajah Mada Semarang. Sabtu 11 Desember 2021 pukul 9 di GKI Gondomono Semarang dengan DPO Pendeta Supatmo. Warta yang keempat, percakapan gerejawi baptis anak. Percakapan gerejawi baptis anak akan dilaksanakan pada hari Jumat 3 Desember 2021 pukul 6 di ruang konsistori. Bagi orang tua yang akan membaptiskan putra-putrinya maksimal 14 tahun, bisa langsung hadir dengan membawa akte kelahiran anak. Mari saudara kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mengikuti kebaktian ini dengan bersaat teduh sejenak. Saudara, saya mengundang untuk bangkit berdiri. Mari kita mengawali kebaktian ini dengan pujian Fajar yang baru sudah rekah, NKB 50 1 dan 2. Dunia
Kebaktian Minggu Advent pertama ini berlangsung dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Salam damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Saudara, hari ini kita akan memasuki Minggu Advent pertama yang ditandai dengan penyalaan lilin pertama, simbol pengharapan. Seperti sabda Tuhan, Roma pasal 15 ayat yang ke-12. Taruh dari pangkal Isai akan terbit, dan ia akan bangkit untuk memerintah bangsa-bangsa, dan kepadanya lah bangsa-bangsa akan menaruh harapan. Minggu Advent pertama ini mengingatkan kita akan kedatangan Kristus Sang Penebus. Mari kita menantikannya dengan penuh harap, sambil mempersiapkan diri dalam pertobatan agar layak menyambut Dia. Saudara dikasih Tuhan, mari kita berdoa untuk mengakui dosa kita di hadapan Tuhan. Kita berdoa, saudara. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Engkau rela mati, menumpahkan atau mencurahkan darah-Mu untuk mengampuni kami, menebus kami, melepaskan kami dari segala dosa kami, menyucikan kehidupan kami, sehingga pengampunan-Mu itu membawa kelegaan, membawa sukacita, dan membawa perbaikan hidup kami dari hari ke hari. Tuhan, agar kami sungguh-sungguh mengalami pengampunan-Mu, sehingga sungguh-sungguh mengalami kelegaan, sukacita, dan pembaruan hidup, perkenankanlah secara pribadi kami mengakui dosa dan salah kami di hadapan Tuhan. Tuhan, biarlah pengampunan-Mu membuat kami semakin setia kepada Tuhan, setia dalam segala sesuatu,
dan melakukan tanggung jawab kehidupan kami dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami panjatkan doa pengakuan dosa kami. Amin. Saya mengundang saudara untuk bangkit berdiri. Dengan sukacita saudara, mari kita menerima berita anugerah. Akan saya baca dari Matius 25 ayat 21. Demikian saudara. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan berikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Saudara dikasih Tuhan, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita kembali berdoa kepada Tuhan. Kita berdoa saudara. Tuhan Yesus, kami menyadari dan mengakui hidup kami akan kami jalani dengan penuh kebahagiaan. Kami pun kuat menanggung, menyelesaikan segala pergumulan kehidupan kami ketika kami setia melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kami. Sehingga kami rindu ya Tuhan, Tuhan memampukan kami untuk membaca, merenungkan, dan dengan setia berjuang melakukan firman Tuhan dari hari ke hari. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami serahkan pemberitaan sabda Tuhan saat ini, dan kami panjatkan doa kami. Amin. Saudara dikasih Tuhan, kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan dari Injil Lukas pasal 21 ayat 25 sampai 28, dilanjutkan ayat 34 sampai 36. Demikian saudara.
Dan akan ada tanda-tanda pada matahari dan bulan dan bintang-bintang, dan di bumi bangsa-bangsa akan takut dan bimbang menghadapi deru dan gelora laut. Orang akan mati ketakutan karena kecemasan berhubung dengan segala apa yang menimpa bumi ini, sebab kuasa-kuasa langit akan goncang. Pada waktu itu, orang akan melihat anak manusia datang dalam awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Apabila semuanya itu mulai terjadi, bangkitlah dan angkatlah mukamu, sebab penyelamatanmu sudah dekat. Jagalah dirimu, supaya hatimu jangan syarat oleh kesabaran dan kemabukan, serta kepentingan-kepentingan duniawi, dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat. Sebab ia akan menimpa semua penduduk bumi ini. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Demikianlah pembacaan sabda Tuhan, saudara, yang berbahagia adalah kita semua yang setia melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Maranatha. Saudara dikasih Tuhan, minggu ini kita memasuki minggu atau masa Advent. Apakah minggu atau masa Advent itu, saudara? Kata Advent dari bahasa Latin Adventus, yang berarti kedatangan. Masa Advent berarti kita menantikan kedatangan. Lalu pertanyaannya, menanti kedatangan apa? Atau menanti kedatangan siapa? Yang pertama, kita menantikan peringatan kedatangan Tuhan Yesus yang pertama atau Natal, yang terjadi sekitar 2000 tahun yang lalu, dan sampai saat ini Tuhan Yesus senantiasa hadir, datang dan dekat dalam kehidupan kita. Sehingga saudara, mari kita mensyukuri kehadiran Tuhan Yesus dalam kehidupan kita sehari-hari. Kehadiran Tuhan Yesus yang senantiasa menguatkan, mendampingi, menolong, dan memberkati kehidupan kita dari hari ke hari. Kemudian yang kedua, saudara, kita menantikan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua. Saudara dikasih Tuhan, kedatangan Tuhan Yesus yang kedua ini merupakan sebuah kedatangan yang pasti akan terjadi. Saudara dikasih Tuhan, kedatangan Tuhan Yesus yang kedua, walaupun sesuatu yang pasti terjadi, tetapi tidak jarang membuahkan rasa bosan. Semakin lama menanti, semakin bosan. Dan tidak jarang pula, saking lamanya menanti, membuahkan ketidaksetiaan, bahkan ketidakpercayaan atau putus harapan dalam menanti kedatangan Tuhan Yesus yang kedua. Saudara, mengapa? Mengapa kedatangan Tuhan Yesus merupakan sesuatu yang membosankan, dan tidak sedikit orang yang akhirnya cuek dengan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua? Yang pertama, saudara, firman Tuhan mengatakan bahwa
kedatangan Tuhan Yesus yang kedua itu bagaikan seorang pencuri. Artinya tidak tahu kapan terjadi, sehingga sungguh seringkali membuat seseorang bosan untuk menantikan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua. Kemudian yang kedua, saudara, kedatangan Tuhan Yesus yang kedua akan diawali dengan peristiwa atau keadaan yang membuat kita takut, membuat kita cemas, bahkan membuat kita menderita. Misalnya bencana, peperangan, konflik dalam kehidupan. Manusia berpusat kepada aku sehingga membuahkan pertengkaran dan penderitaan dalam kehidupan sehari-hari. Bahkan saudara, cinta kasih mulai luntur sehingga kita satu dengan yang lain mulai cuek, tidak akrab, dan tidak peduli lagi. Saudara dikasih Tuhan, lalu bagaimana caranya atau apa yang bisa kita lakukan agar kita dimampukan Tuhan menantikan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua dengan setia dan tetap taat kepada kehendak Tuhan. Yang pertama, saudara, firman Tuhan di ayat 34 tadi mengatakan, jagalah dirimu supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan serta kepentingan duniawi. Artinya, saudara, kita diminta untuk berhati-hati. Berhati-hati dalam arti tidak jatuh atau tidak terpengaruh dengan keadaan. Tidak menjadi putus asa atau berhenti berharap saat mengalami kesulitan, penderitaan, saat mengalami peristiwa yang tidak mengenakan. Tetapi sebaliknya, tidak juga menjadi sombong atau lupa diri saat mengalami keberhasilan dan keberuntungan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Tetapi kita diminta untuk waspada dan menjalani kehidupan dengan bijak, berkata-kata, melangkah, dan memutuskan dengan tepat. Kemudian yang kedua, saudara, ayat 36 mengatakan, berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Kita diminta untuk berjaga-jaga, dalam arti selalu siap menjalani suka duka, sehat sakit, dan berat ringannya kehidupan kita. Kemudian kita pun juga selalu siap melakukan tugas dan kewajiban dengan sepenuh hati dan sungguh-sungguh sehingga tetap taat dan menyenangkan Tuhan di sepanjang kehidupan kita. Kemudian kita juga diminta untuk berdoa. Dengan berdoa, saudara, maka kita akan semakin dan terus-menerus dekat dengan Tuhan. Dengan doa, saudara, maka kita akan mencoba dan terus mencoba. Dengan doa, saudara, kita akan berusaha untuk menyesuaikan kehendak kita dengan kehendak Tuhan. Dengan doa, kita pun akan dimampukan Tuhan mensyukuri segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita masing-masing. Dengan doa, kita akan meyakini bahwa kehendak Tuhan merupakan sebuah kehendak yang terbaik dalam kehidupan kita sehari-hari. Sehingga saudara, ketika kita setia berdoa, maka kedekatan kita dengan Tuhan itu akan membuahkan kekuatan, akan membuahkan ketenangan, dan membuahkan kesetiaan kita dalam segala sesuatu kepada Tuhan. Saudara dikasih Tuhan, Tuhan menekankan kepada kita
kapanpun Tuhan datang, kita harus siap selalu berjaga dan berdoa agar kita kuat, tabah, setia dalam menjalani dan menghadapi segala sesuatu di dalam kehidupan kita. Sehingga saudara, mari di masa kini dalam kehidupan sehari-hari kita meyakini dan mensyukuri kehadiran dan karya Tuhan demi kebaikan dan ketabahan kehidupan kita, agar kita tetap semangat dan terus berharap dalam menjalani kehidupan kita sehari-hari, sehingga kita pun akan senantiasa siap kapanpun Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya menjemput kita, menghadap kehadirannya. Saat hening bagi kita semua. Amin. Saya mengundang saudara untuk bangkit berdiri. Bersama-sama marilah kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula di antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Saudara dikasih Tuhan, mari kita memanjatkan doa-doa syafaat kita. Kita berdoa, saudara. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kami boleh memasuki minggu Advent. Dan di dalam minggu Advent ini Tuhan, kami akan merenungkan kembali karya-Mu untuk kami. Kami akan mempersiapkan diri kami untuk menyambut, untuk memperingati kelahiran Tuhan Yesus. Dan biarlah di dalam persiapan kami menyambut kelahiran itu, kami pun juga boleh bertobat, mengakui kesalahan kami, dan mengubah kehidupan kami menjadi lebih baik. Dan kami pun semakin setia di dalam melakukan kehendak Tuhan. Tetap berjaga-jaga dan berdoa, supaya kami mampu menuruti apa yang Tuhan kehendaki dalam segala keadaan kehidupan kami. Tuhan Yesus, saat ini kami berdoa, biarlah Tuhan senantiasa memberkati gereja Tuhan yang Tuhan tempatkan di berbagai tempat di seluruh dunia, di Indonesia, khususnya di Kota Semarang. Biarlah melalui gereja-gereja Tuhan ini, cinta kasih-Mu, berkat-berkat-Mu, dan pertolongan-Mu boleh dialami oleh jemaat dan orang-orang sekitar gereja. Berkati khususnya GKI Gondomono ya Tuhan, di dalam melayani jemaat yang Kau percayakan untuk GKI Gondomono layani, supaya kegiatan pelayanan menjadi berkat bagi mereka, menguatkan mereka, memampukan mereka untuk mensyukuri dan tetap bersyukur dalam segala sesuatu. Kami berdoa untuk yang sakit ya Tuhan, biarlah sakit penyakit tidak membuat patah semangat dan patah harapan, tetapi biarlah sakit penyakit
membuat jemaat yang sakit boleh semakin berserah, berharap, dan senantiasa meminta pertolongan Tuhan, sehingga kesehatan akan didapatkan. Berdoa bagi jemaatmu yang bergumul, yang menghadapi permasalahan. Biarlah Tuhan hadir menguatkan, mendampingi, memberikan jalan keluar terbaik untuk pergumulan dan permasalahan mereka. Berdoa bagi anak-anak yang akan menjalani penilaian akhir semester atau ujian akhir semester 1. Biarlah Tuhan mempersiapkan mereka dengan rajin belajar, tekun di dalam mengulang pelajaran-pelajaran yang sudah mereka dapatkan dari guru mereka. Kami berdoa untuk kami sekeluarga ya Tuhan. Biarlah kami senantiasa mengalami kebahagiaan, mengalami keakraban seorang dengan yang lain, saling menguatkan, saling menopang, dan saling peduli, sehingga kami boleh kuat, dimampukan Tuhan menghadapi segala pergumulan keluarga kami dengan baik. Biarlah berkat-Mu, rezeki-Mu senantiasa kami dapatkan dengan cukup, jika kami juga mampu mencukupi segala kebutuhan keluarga kami masing-masing. Terima kasih ya Tuhan. Biarlah Tuhan juga memberkati kami pribadi lepas pribadi, sehingga kami mampu menjadi pribadi yang setia kepada kehendak Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami panjatkan doa syafaat kami. Amin. Saudara, dengan penuh syukur mari kita memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Kita akan mendasari persembahan kita dengan membaca dari 2 Korintus pasal yang ke-9 ayat yang ke-7. Demikian. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Saudara sekalian, persembahan dapat saudara berikan melalui transfer ke rekening Bank Mandiri Semarang dengan nomor 135-00-998-995 atas nama GKI Gondomono Semarang. Atau saudara dapat memberikan persembahan secara mandiri di dalam amplop dan bisa dititipkan ke TU pada jam kerja atau dimasukkan ke kotak persembahan gereja. Marilah saudara, dengan bersukacita kita berikan persembahan kita. Jemaat dimohon untuk berdiri. Mari kita membawa persembahan dalam doa. Bapa, segala karunia yang baik itu datangnya daripada-Mu. Engkau memberikan dengan kelimpahan, dengan tidak menolak atau mencela seorang pun juga. Kiranya persembahan kami ini dapat mendukung pengkabaran Injil-Mu, sehingga banyak orang yang menjadi percaya kepada-Mu dan menjadi serupa dengan Engkau oleh kuasa Tuhan Yesus yang telah bangkit itu. Amin. Aku
Saudara dikasih Tuhan, mari kita setia menanti dan hidup di jalan Tuhan, agar kita mampu berhati-hati dan berjaga-jaga di sepanjang kehidupan kita. Terimalah berkat dari Tuhan. Allah sumber pengharapan, memenuhi saudara dengan segala sukacita dan damai sejahtera, dan oleh kekuatan Roh Kudus, saudara berlimpah-limpah dalam pengharapan. Maranatha. Amin.